Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama Kakak Maya di sini. Sebelumnya, Kakak ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah setia mengikuti channel ini sampai detik ini. Semoga apa yang Kakak sampaikan melalui channel ini nantinya bisa menjadi jalan untuk teman-teman meraih kesuksesan. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Kakak kembali akan membahas update soal perencana ahli pertama di tahun 2024. Tentunya di sini Kakak sajikan soal-soal terpilih sesuai FR tahun 2023 dan sesuai kisi-kisi terbaru. Tekniknya di sini, Kakak akan membacakan soalnya, setelah itu kalian bisa menjawabnya dalam durasi waktu 5 detik. Jika dirasa kurang, bisa di-skip supaya memaksimalkan dalam menjawab. Soal yang jawabannya tidak sesuai dengan pendapat teman-teman, bisa di-screenshot dan komen di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengoreksi dan berbagi pemahaman satu sama lain. Tapi sebelum kita masuk pada soal, silahkan support channel kakak supaya kakak semakin bersemangat mengupload video-video seputar soal P3K dan soal CPNS dengan cara klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Oke teman-teman, selamat mengerjakan. Kita mulai dengan nomor soal yang pertama. Timbulnya perasaan iri hati terhadap orang lain merupakan bentuk perilaku agresif pada tingkat yang lebih rendah. Faktor pengembangan perilaku agresif ini adalah A. Rendahnya kemampuan berpikir kritis. B. Konflik personal dan keluarga. C. Faktor genetik dan lingkungan, ataukah D. Pengaruh media massa yang negatif. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi C, faktor genetik dan lingkungan. Adapun pembahasannya, perilaku agresif dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan seiring dengan bertambahnya perkembangan individu. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Dalam teknik perencanaan pembangunan tingkat dasar, yang dimaksud dengan analisis input-output adalah A. Analisis yang mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. B. Analisis yang mengidentifikasi potensi pendapatan dan peluang investasi suatu wilayah. C. Analisis yang mengidentifikasi biaya dan manfaat dari proyek pembangunan. Ataukah D. Analisis yang mengidentifikasi hubungan timbal balik antara berbagai sektor dalam perekonomian. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi D. Analisis mengidentifikasi hubungan timbal balik antara berbagai sektor dalam perekonomian. Adapun pembahasannya, analisis input-output adalah analisis yang mengidentifikasi hubungan timbal balik antara berbagai sektor dalam perekonomian. Analisis ini melibatkan pendekatan matematis yang menggambarkan aliran barang dan jasa antara sektor konsumsi dan investasi, serta dampak perubahan dalam suatu sektor terhadap sektor lainnya. Dengan menggunakan analisis input-output perencanaan pembangunan, dapat memahami dampak dari kegiatan pembangunan terhadap seluruh sektor ekonomi. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Kita lanjutkan dengan soal yang ketiga. Implementasi kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai A. Proses pelaksanaan program oleh lembaga pemerintah. B. Rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.
C. Proses pengambilan keputusan oleh pemerintah, atau D. Prosedur pembuatan kebijakan pemerintah. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A. Proses pelaksanaan program oleh lembaga pemerintah. Adapun pembahasannya, implementasi kebijakan publik mencakup langkah-langkah dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan atau program yang telah diambil ke dalam tindakan konkret. Pada tahap implementasi ini, lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan program, mengalokasikan sumber daya, mengkoordinasikan berbagai pihak terkait, memastikan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, serta melakukan monitoring dan melakukan evaluasi hasil program pemerintah. Berupa kegiatan monitoring dan evaluasi hasil program pemerintah adalah komponen penting dari implementasi kebijakan. Selama proses implementasi kebijakan publik, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan program, seperti dukungan politik, ketersediaan sumber daya, partisipasi masyarakat, dan faktor internal serta eksternal yang mempengaruhi implementasi. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang keempat. Dalam teknik perencanaan pembangunan tingkat dasar, yang dimaksud dengan analisis carry-over adalah A. Analisis yang mengidentifikasi efek jangka panjang dari proyek pembangunan terhadap ekonomi dan masyarakat. B. Analisis yang mengidentifikasi pengaruh kebijakan nasional terhadap pembangunan regional. C. Analisis yang mengidentifikasi efisiensi pembangunan anggaran proyek pembangunan. Atau D. Analisis yang mengidentifikasi dampak proyek pembangunan terhadap lingkungan sekitar. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi A. Analisis yang mengidentifikasi efek jangka panjang dari proyek pembangunan terhadap ekonomi dan masyarakat. Adapun pembahasannya, analisis carry-over effect adalah analisis yang mengidentifikasi efek jangka panjang dari proyek pembangunan terhadap ekonomi dan masyarakat. Dalam analisis ini, dilakukan penilaian terhadap berbagai faktor seperti pendapatan, ketenagakerjaan, kualitas hidup, dan peningkatan kapasitas ekonomi serta sosial sebagai dampak jangka panjang dari proyek pembangunan. Analisis carry-over effect penting dilakukan untuk mengukur keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari kegiatan pembangunan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Kita lanjutkan dengan soal yang kelima. Dalam perencanaan spasial, berikut ini merupakan tujuan utama, yaitu A. Menentukan kebijakan alokasi sumber daya alam. B. Menentukan tata guna tanah untuk membangun fasilitas umum. C. Menentukan arah perkembangan kota dan wilayah. Atau D. Membangun infrastruktur yang mencakup jalan, jembatan, dan sejenisnya. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi C. Menentukan arah perkembangan kota dan wilayah. Adapun pembahasannya, dalam perencanaan spasial, tujuan utamanya adalah memastikan tata ruang yang teratur dan berkelanjutan untuk membangun wilayah. Tujuan ini mencakup pengaturan dan pengawasan terhadap pertumbuhan dan perkembangan kota serta wilayah secara keseluruhan. Melalui perencanaan spasial, pemerintah dapat menentukan kebijakan mengenai pengembangan wilayah,
penggunaan tanah dan pembangunan infrastruktur, sehingga menciptakan arah yang terarah dan terencana dalam pengaturan perkembangan kota dan wilayah. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang keenam. Dalam teknik perencanaan pembangunan tingkat dasar, yang dimaksud dengan evaluasi dampak lingkungan atau EDL adalah A. Evaluasi yang dilakukan untuk mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. B. Evaluasi yang dilakukan untuk mengevaluasi keberlanjutan pembangunan wilayah. C. Evaluasi yang dilakukan untuk menilai dampak proyek pembangunan terhadap lingkungan. Ataukah D. Evaluasi yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi proyek pembangunan sesuai peraturan. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawabannya adalah C. Evaluasi yang dilakukan untuk menilai dampak proyek pembangunan terhadap lingkungan. Adapun pembahasannya, evaluasi dampak lingkungan atau EDL adalah evaluasi yang dilakukan untuk menilai dampak proyek pembangunan terhadap lingkungan. EDL bertujuan untuk memastikan bahwa proyek pembangunan memenuhi aspek-aspek lingkungan yang ditentukan oleh peraturan yang ada. Evaluasi dilakukan melalui proses kajian terhadap dampak proyek pembangunan, baik dampak langsung maupun dampak tidak langsung, serta mengidentifikasi tindakan mitigasi yang perlu dilakukan untuk mencegah atau mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi C. Kita lanjutkan dengan soal yang ketujuh. Dalam perencanaan pembangunan, prioritas pembangunan disesuaikan dengan sumber daya yang tersedia. Berikut ini metode yang bisa digunakan dalam menentukan prioritas pembangunan kecuali A. Analisis faktor eksternal, B. Analisis faktor internal, C. Analisis ketersediaan sumber daya, atau D. Analisis SWOT. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi B, analisis faktor internal. Adapun pembahasannya, analisis faktor internal dilakukan dengan mengevaluasi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness internal suatu proyek atau organisasi. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi sumber daya internal yang dapat digunakan atau ditingkatkan untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Meskipun metode ini penting dalam memahami kondisi internal suatu entitas, itu bukan metode yang langsung digunakan untuk menentukan prioritas pembangunan berdasarkan ketersediaan sumber daya. Adapun metode-metode yang bisa digunakan dalam menentukan prioritas pembangunan yakni analisis SWOT, analisis ketersediaan sumber daya, analisis faktor eksternal, sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-8. Dalam teknik perencanaan pembangunan tingkat dasar, yang dimaksud dengan analisis keuangan atau financial analysis adalah A. Analisis yang mengidentifikasi kebutuhan dan alokasi anggaran untuk proyek pembangunan. B. Analisis yang mengidentifikasi finansialitas proyek pembangunan. C. Analisis yang mengidentifikasi sumber pendanaan proyek pembangunan. Ataukah D. Analisis yang mengidentifikasi dampak proyek pembangunan terhadap perekonomian wilayah. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang.
Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi B. Analisis yang mengidentifikasi finansialitas proyek pembangunan. Adapun pembahasannya, analisis keuangan atau financial analysis adalah analisis yang mengidentifikasi finansial proyek pembangunan. Analisis ini melibatkan penilaian terhadap aspek-aspek keuangan proyek termasuk estimasi biaya, ketersediaan dana, dan analisis kelayakan finansial proyek. Dengan melakukan analisis keuangan, perencana pembangunan dapat menilai apakah suatu proyek pembangunan layak dibiayai dan mampu memberikan hasil ekonomis yang diharapkan. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tepat adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-9. Berikut ini cara pembangunan kesadaran masyarakat dalam kebijakan lingkungan kecuali A. Membuat kebijakan yang memberatkan masyarakat, B. Membatasi penggunaan energi, C. Melaksanakan sosialisasi, atau D. Perekrutan volunteer. Perekrutan volunteer. Silakan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi B. Membatasi penggunaan energi. Adapun pembahasannya, pembangunan kesadaran masyarakat dalam kebijakan lingkungan melibatkan sejumlah langkah untuk mendorong partisipasi dan pemahaman. Meskipun pembuatan kebijakan adalah bagian penting dari upaya perlindungan lingkungan secara umum, kebijakan yang memberatkan masyarakat tidak dianggap sebagai cara yang efektif untuk membangun kesadaran masyarakat. Pendekatan ini dapat menghadirkan kendala dalam meraih dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat. Terdapat 3 opsi lain yang lebih disukai untuk membangun kesadaran masyarakat dalam kebijakan lingkungan, yaitu perekrutan volunteer berupa rekrutmen sukarelawan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara langsung dalam kegiatan lingkungan. Pelaksanaan sosialisasi berupa melalui sosialisasi informasi mengenai kebijakan lingkungan dapat disampaikan kepada masyarakat dengan cara yang mudah dipahami dan relevan dengan kehidupan sehari-hari. Pembatasan pembangunan energi berupa mendorong penggunaan energi terbarukan, efisiensi energi, dan kebiasaan hemat energi merupakan langkah penting dalam pembangunan kesadaran masyarakat. Dengan menerapkan pendekatan ini, kesadaran masyarakat terhadap kebijakan lingkungan dapat ditingkatkan secara efektif. Sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang tidak benar adalah opsi B. Kita lanjutkan dengan soal yang ke-10. Konsep spasial dalam perencanaan merupakan kemampuan untuk A. Mengukur tingkat kepadatan pemukiman dalam sebuah kota, B. Melakukan analisis statistik untuk mengidentifikasi pola spasial, C. Menggunakan teknologi komputer dalam merancang tata ruang, ataukah D. Memahami keterkaitan alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan. Silahkan dijawab dalam waktu 5 detik. 5 detik dimulai dari sekarang. Baiklah, jawaban yang benar adalah opsi D. Memahami keterkaitan alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan. Adapun pembahasannya, konsep spasial dalam konsep perencanaan berkaitan dengan pemahaman terhadap hubungan dan keterkaitan antara alam dan lingkungan dalam konteks perencanaan. Konsep ini penting dalam merumuskan kebijakan dan strategi pembangunan yang memperhatikan aspek spasial, sehingga berdasarkan uraian di atas, jawaban yang paling tepat adalah opsi D.
Oke teman-teman, sekian dulu video kita hari ini. Terima kasih karena teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Sebelum teman-teman menutup video ini, silahkan sempatkan buat klik tombol like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya yang ada pada pojok kanan bawah video ini, supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kakak. Silahkan komen juga di kolom komentar video-video apa yang perlu kakak bahas melalui channel ini. Nanti requestan terbanyak yang akan kakak bahas. Oke teman-teman, terima kasih. See you next time and bye-bye.